Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana dukungan-dukungan dari dosen yang berkualitas. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Lydia Indrawati dan rekan saya Christopher Pakpahan. Dan pada hari ini kita bersama dosen Prodi Manajemen Pajak, Bapak Milko Huta Barat. Ya. Lalu nih Pak, menurut Bapak kan Bapak sudah memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun dalam mengajar nih Pak. Menurut Bapak strategi apa yang paling efektif dalam mengajar ke mahasiswa Pak? Iya, yang pasti saya melihat kondisi ya. Setiap kelas biasanya saya ajar pasti kondisinya beda-beda. Dari mahasiswanya, kemampuannya, kemudian ya semuanya harus disesuaikan gitu kan. Bagaimana mereka kemampuan untuk menerima materi gitu. Materinya mungkin saya udah siapin semua, tapi saya mau memastikan bahwa semua materi yang saya ajarkan harus diterima sampai gitu dan dimengerti semua mahasiswa. Nah, jadi semua materi itu harus sampai dengan benar, dengan baik dan mengikuti perkembangan yang paling terakhir dari perpajakan, karena pajak itu kan sangat dinamis ya, peraturannya berubah-berubah, kemudian banyak hal yang baru gitu kan, sistemnya, teknologinya. Nah itu saya akan selalu update kepada mahasiswa saya gitu. Intinya sih itu sih, supaya efektif. Terus Pak, bagaimana cara Bapak menanamkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan profesi di bidang perpajakan Pak? Ya, pajak itu ya, kalau kita bicara kan ini ngomong jasa ya, ngomong jasa. Mau jadi karyawan, mau jadi konsultan pajak, itu kita bicara tentang jasa. Jasa itu bicara tentang kepercayaan orang sama kita, baik klien, baik atasan, baik kantor pajak, pokoknya semua orang. Nah, kalau bicara tentang kepercayaan, yang paling pertama bukan skill sebenarnya, bukan kemampuan, tapi integritas. Kalau orang sudah nggak punya integritas, maka dia nggak punya dasar lagi untuk dipercaya sama klien, sama atasan, sama kantor pajak. Nah itu yang paling penting sebenarnya, integritas. Karena apa? Karena ini core bisnisnya adalah kepercayaan, intinya itu. Jadi kalau orang tidak punya integritas, berarti tidak ada hal yang bisa dipegang gitu. Itu sih. Lalu kalau selama pembelajaran ini Pak, maksudnya cara Bapak bagaimana pendekatan pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan untuk mahasiswi untuk tidak hanya menghafal tapi juga memahami konsep pembelajaran perpajakan ini? Ya, saya selalu bilang ini sama mahasiswa, saya sering ya, bahwa ilmu pajak yang saya ajar itu bukan ilmu dari saya gitu, atau ilmu yang turun dari langit gitu kan, kemudian saya ajarkan, tapi ilmu yang sudah ada sebenarnya. Nah, sehingga saya mendorong mahasiswa untuk menggali ilmu itu yang sudah ada sebenarnya untuk dibawa ke kelas gitu. Jadi ilmu itu sebenarnya udah ada gitu. Saya hanya mengarahkan gitu kan. Saya arahkan sehingga mahasiswa bisa menggali sendiri. Nah, orang kalau dia menggali sendiri, maksudnya bukan hanya disuapin aja, nah dia akan lebih ingat gitu biasanya kan. Nah, dia menggali sendiri ilmu yang sudah ada, saya arahkan, kemudian mereka nanti saya minta juga untuk presentasi. Nah, kan paling sering kayak begitu. Artinya apa? Paling tidak dia mengingat apa yang dia presentasikan kan. Nah, itu yang cara saya supaya mahasiswa itu nggak hanya menghafal, tapi ya dia menggali sendiri dan dia presentasikan. Nah, itu akan jauh lebih efektif untuk dia ingat. Setelah itu Pak, menurut Bapak keterampilan apa yang penting untuk dimiliki oleh seorang manajemen pajak? Ya, yang pasti ini ya, yang pasti yang berhubungan sama pajak ya kan. Yang berhubungan sama pajak itu apa? Akuntansi, kemudian ya ilmu pajaknya juga gitu kan. Itu yang paling penting. Satu lagi yang sebenarnya penting juga, cuma kita nggak belajar ya. Cuma saya ajarkan itu dari melalui metode presentasi itu di kelas, yaitu komunikasi. Nah, pajak ini seringkali bicara tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana cara kita
berpendapat, berargumentasi gitu ya. Nah itu juga penting gitu. Jadi skillnya adalah selain skill akuntansi dan pajak, tapi skill untuk berkomunikasi itu juga penting untuk jadi seorang yang berkecimpung di dunia manajemen pajak. Berarti kalau kita jadi mahasiswa ini tidak hanya tentang ilmu saja ya Pak, mungkin kayak tadi tentang integritas, lalu tentang komunikasi, terus bagaimana kita mempraktekkan secara langsung ilmu yang sudah kami dapatkan Pak. Lalu menurut Bapak, apakah ada program atau kunjungan industri yang Bapak sarankan untuk memberikan pengalaman kepada para mahasiswa Pak? Ya, sebenarnya tergantung dari mahasiswanya ya. Dia setelah lulus mau jadi apa, atau mau bergerak di bidang industri apa kan. Misalnya ada mahasiswa yang memang saya mau jadi konsultan pajak, ya sudah kalau gitu dia harus magang di kantor konsultan pajak. Atau dia mau, ada juga mahasiswa yang saya mau jadi pegawai negeri, kerja di Pemda, ya udah dia carilah dapat magang di kantor pemerintah gitu kan. Nanti dia bisa belajar tentang pajak daerah atau administrasi pemerintahan di daerah gitu kan. Atau kalau dia mau bekerja di satu industri tertentu, misalnya dia mau ngurus keuangannya, ya bisa juga ke situ, magang ke situ. Karena kan pajak itu kan sebenarnya kadang-kadang spesifik, dia punya peraturannya untuk industri tertentu kan. Contohnya misalnya ada mahasiswa yang mau dia lebih ke konstruksi, misalnya industri konstruksi, ya magang aja di situ gitu. Nah itu kan pajak-pajaknya juga akan berbeda sendiri tuh, untuk pertambangan gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi sebenarnya tergantung mahasiswanya, dia mau apa, habis itu ya udah dia kejar lah gitu ke situ gitu. Terus sih Ya. Terlepas dari untuk pengajaran ini Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak setuju dengan adanya mahasiswa yang memiliki hubungan khusus seperti berpacaran gitu Pak? ini gimana sih maksudnya, di lingkungan kampus atau di luar kampus? Di lingkungan kampus Pak. Maksudnya bersama-sama mahasiswa juga gitu ya? Ya Pak. Ya sebenarnya sih nggak bisa dibilang boleh atau nggak boleh sih. Itu kan sebenarnya kalau itu mendukung dia dalam proses kuliahnya dia, ya nggak ada masalah sih buat saya. Tapi kalau itu justru mendorong dia untuk jadi malas atau misalnya jadi nggak belajar, ya jangan gitu. Intinya semua apapun selama kita berkuliah di kampus itu kita harus fokus sih sebenarnya ya. Kayak tadi tuh misalnya yang tadi saya bilang, masalah integritas, kemudian masalah komunikasi. Nah, apa yang perlu gitu yang kamu mau untuk mengembangkan skill itu? Ya contohnya misalnya berorganisasi, itu penting tuh. Kayak misalnya jadi relawan pajak, kemudian ya ikut-ikut aktivitas-aktivitas lah. Nah itu mengasah kemampuan komunikasi, integritas juga, kejujuran, terus bagaimana memanage waktu, memanage orang gitu kan. Nah di dalam hal itu kalau masih ada waktu untuk pacaran dan itu mendukung gitu ya aktivitas kamu, ya silakan aja sih, saya sih gitu. Gak ada patokan nggak boleh atau iya boleh gitu. Jadi tidak Tergantung manfaatnya ya. Iya. Gitu. Kembali ke pribadi masing-masing ya Pak. Iya, gitulah. Ya, jadi sekian dari podcast manajemen pajak Uki. Itu saja yang ingin kami tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, dan untuk para mahasiswa-mahasiswi, marilah kita kembangkan soft skill dan hard skill kita di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki minat di bidang perpajakan, marilah kita bergabung di Prodi Manajemen Pajak Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Sekian dari podcast kami, salam vokasi.